Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Filda Kumalasari dengan NPM 251303402 dari kelas 2025A. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung luas wilayah daerah yang terkena tanah longsor dengan metode grid. Dan yang kedua adalah menghitung titik koordinat suatu wilayah yang sudah ditentukan. Nah, jadi yang pertama kita lihat di petanya. Nah, ini adalah daerah-daerah yang terkena longsor. Nah, tadi sudah saya hitung, yaitu terdapat 31 kotak grid. Nah, jadi diketahui 31 kotak untuk skalanya 1:1.745.454. Nah, skala ini kita ubah ke dalam kilometer. Jadinya 17,45 km. Nah, untuk mencari perseginya, yaitu rumusnya sisi kali sisi. Nah, yaitu jadinya 1 cm dikali 1 cm. Nah, 1 cm ini tadi saya menghitung kotak-kotak ini atau grid ini dengan ukuran 1 cm. Jadinya 1 cm dikali 1 cm sama dengan 1 cm persegi. Nah, ini kan di petanya ya. Jadi kita bagaimana jarak sebenarnya atau di lapangan. Nah, untuk di lapangannya yaitu ini kan kilometernya 17,45 km. Nah, dikali 17,45 km. Hasilnya 304,50 km persegi. Nah, ini kan daerah yang terdapat longsor. Nah, jarak sebenarnya itu berapa sih? Nah, kita mencari dengan rumusnya luas wilayah atau jumlah kotak dikali jarak sebenarnya. Nah, kita masukkan jumlah kotak tadi kan 31 dikali 304,50 km. Jadi hasilnya 9.439,5 km persegi. Nah, ini saya sudah mencari di Google atau di internet, yaitu selisihnya terdapat 10.732 km persegi dikurang 9.439,5 km persegi. Jadi hasilnya yaitu 1.292,5 km persegi. Nah, segini jadi selisihnya. Nah, untuk perhitungan, ini tuh untuk perhitungan dengan menggunakan metode grid. Karena bagian sini itu tidak dihitung. Jadi selisihnya ini. Oke. Nah, untuk yang soal kedua, kita mencari titik koordinatnya. Nah, lalu kita analisis apakah daerah tersebut itu termasuk rawan bencana. Nah, untuk lokasi yang pertama yaitu Tahurawan Abdul Rahman. Nah, kita bisa mencari titik koordinatnya dengan melalui aplikasi Google Maps atau Google Earth. Lalu tadi saya sudah mencari titik koordinatnya, itu bujur itu 105.15706. Nah, untuk kemudian garis bujur terdekatnya yaitu 105 derajat. Nah, 105 derajat ini kita buktikan di petanya. Nah, apakah ada 105 derajat? Nah, benar, ada ya guys. Nah, kemudian untuk mencari skala peta itu di sini 1 derajat sama dengan 6,35 cm. Nah, cara mencarinya kita garis tadi ini titiknya 105 sampai sini. Nah, kita dapat nih 6,35 cm. Nah, seperti itu ya kira-kira. Lalu
kita mencari selisih koordinatnya. Nah, di sini sama dengan 105.15706 dikurang 15. Nah, ini dikurang dengan garis bujur terdekatnya. Jadi hasilnya 0,11576. Nah, untuk selisih derajat di peta sama dengan hasil dari selisih koordinat ini dikalikan dengan skala petanya. Jadinya hasil dari 0,15706 dikali 6,35 yaitu hasilnya 0,99 cm. Nah, lalu kita mencari lintangnya. Nah, untuk mencari lintangnya saya sudah mencarinya. Jadi min 5 derajat titik 4367. Nah, untuk garis lintang terdekatnya itu min 5 derajat. Nah, lalu kita mencari selisihnya. Nah, sama dengan min 5 titik 4367 dikurang garis lintang terdekat. Ini min 5 derajat. Lalu sama dengan hasilnya 0,4367. Nah, selanjutnya hasil dari selisih lintang ini, selisih koordinat ini yaitu dikali dengan skala peta yang tadi. Nah, jadi hasilnya 2,77 cm. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan azimut, base azimut, dan bearing. Nah, pertama kita butuh penggaris busur ini. Tadi kan titik utamanya itu Unila ya. Nah, di sini tuh Universitas Malahayati. Nah, sini kita pasin dulu karena Unila itu menjadi titik pusatnya. Nah, misal di sini ya. Kemudian kita garis nih. Nah, kemudian kita garis. Nah, kira-kira itu ada 45 derajat. Nih, 45 derajat. Nah, tadi kan Tahura di sini ya. Nih, Tahura di sini. Berarti kesininya itu ada 180 derajat. Nah, kalau di sini kira-kiranya itu 90 derajat. Sini 106 derajat. Untuk yang di sininya itu ambil 270 derajat. Nah, oke. Kan ini 180 derajat. Nah, perkiraan 180 derajat ini untuk kesini itu jaraknya ada 45. Ada 45 derajat, berarti kita tambahkan 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, hasilnya yaitu 245 derajat. Nah, ini. Nah, begitu kita udah menemukan azimutnya yaitu 225 derajat. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, tadi kalau udah ditemukan ya azimutnya, azimutnya itu 225 derajat. Nah, untuk kita mencari batch-nya itu ada rumusnya, yaitu azimut tidak boleh kurang dari 180 derajat. Jika kurang, maka dia akan ditambah 180 derajat. Nah, jika azimut itu
lebih dari 180 derajat, nah maka dia dikurang 180 derajat. Nah, jadi tadi kan lebih dari 180 derajat. Jadi 225 derajat ini dikurang 180 derajat, jadinya 45. Nah, jika kalian sudah hafal untuk nih ini guys, nih kenapa bisa 40? Kan ini dikurang ya, kita bisa lihat di sini nih, tuhnya nih 225 derajat nih kan, 45 derajat untuk batch-nya. Berarti untuk batch-nya yaitu 45 derajat. Nah, untuk yang bearingnya ini yaitu dia tidak boleh selisih, tidak boleh lebih dari 90 derajat. Nah, tadi ini kan untuk batch-nya 225 derajat dikurang 180 derajat. Jadi kan ini hasilnya 45 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini untuk SW-nya. Jadi kan ini Tahura ya di sini. Untuk daerah Tahura itu SEW. Nah, jadi nih 45 derajat. Jadi gini. Terus kita tulis nih S 45 derajat tambah US. Jadi ya untuk azimutnya yaitu 225 derajat. Nah, untuk pitch-nya yaitu 45 derajat. Nah, untuk bearingnya itu ada S 45 derajat W gitu. Nah, begitu caranya. Dari saya cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.